Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan ya, nama saya Wahid Siti Fatimah, bisa dipanggil Siti. Saya alumni UGM. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu, biar nggak kelamaan juga ya. Oke, udah terlihat belum ya? Udah, Miss. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang structure and written expression. Jadi jadi untuk TOEFL itu ada tiga part ya teman-teman. Ada listening, ada reading, terus ada structure and written expression. Nah, untuk soal structure and written expression ini ada 40 soal ya, dan waktu pengerjaannya itu 25 menit. Jadi satu soalnya itu kurang dari 1 menit ya teman-teman, atau sekitar 30 detik, lebih dikit lah ya. Jadi usahakan untuk mengerjakan soalnya itu nggak lebih dari 30 detik. Oke, jadi kita akan bahas mengenai structure, habis itu nanti kita juga bahas tentang written expression ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah ikut tes TOEFL? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya teman-teman. Ada yang belum pernah mungkin ya. Jadi sebenarnya TOEFL itu ada beberapa jenis tes ya. Ada TOEFL IBT, ada TOEFL PBT, terus ada juga TOEFL ITP. Jadi untuk TOEFL PBT sama TOEFL ITP itu ada structure and written expression. Tapi untuk yang TOEFL IBT itu kurang lebih sama ya kayak IELTS. Jadi ada empat skill yang diuji, itu ada listening, reading, speaking, sama writing. Kalau TOEFL PBT sama ITP itu hampir sama ya. Cuma kalau TOEFL PBT kalau nggak salah itu ditambah writing. Oh ya, ini ada yang nanya ya. Materi listening ya, mungkin mungkin dibagiin ya teman-teman. Jadi untuk materi pembahasan soal nanti akan dibagiin ya sama adminnya kalau nggak salah. Dan untuk materi hari ini juga sepertinya bakal dibagiin juga. Nanti bisa minta aja ya ke adminnya. Oke, untuk materi structure sendiri itu sebenarnya ada jadi materi grammar atau structure and written expression itu sebenarnya ada banyak gitu teman-teman. Jadi luas banget kalau kita bicara tentang grammar, tapi karena kelas hari ini tuh cuma 1 jam materi dan 1 jam pembahasan ya, jadi mungkin kita nggak sempat gitu untuk bahas semuanya. Jadi kita hanya bahas beberapa materi aja yang cukup penting gitu. Oke, yang pertama itu teman-teman, jadi be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi dalam sebuah kalimat itu seenggaknya harus ada 1 subjek dan 1 verb ya. Jangan sampai nggak ada subjeknya atau nggak ada verbnya. Nah, kalau nggak ada salah satu, itu berarti bukan kalimat ya teman-teman. Jadi harus ada 1 subjek dan 1 verb. Dan nggak boleh double ya teman-teman, nggak boleh double subjek dan nggak boleh double verb kalau 1 kalimat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai conjunction ya atau kata hubung, nah itu bisa. Jadi kalau double subject dan double verb itu harus ada 1 conjunction.
Tapi kalau misalnya nggak ada conjunction-nya, tapi double verb, nah itu mungkin salah ya teman-teman kalimatnya. Jadi kalau satu kalimat itu harus ada satu subjek dan satu verb, nggak boleh double ya. Tapi kalau ada conjunction-nya, ada kata hubung, nah itu bisa double verb, bisa juga double subject. Jadi penting ya untuk teman-teman mengenali mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk verb. Jadi untuk verb mungkin jelas ya, kita udah pernah belajar ini waktu sekolah ya teman-teman. Verbnya itu bisa verb 1 untuk simple present, terus ada verb 2 ya untuk simple past, terus ada verb 3. Nah verb 3 itu biasanya digunakan di kalimat pasif ya, ada to be verb 3. Nah, verb 3 itu nggak bisa berfungsi sebagai verb kalau dia berdiri sendiri. Jadi harus ada to be-nya. Harus diawali dengan to be untuk dia bisa berfungsi sebagai verb. Sama halnya dengan verb ing ya. Verb ing nggak bisa berfungsi sebagai verb sama Bude. kalau dia berdiri sendiri. Jadi harus ada to be-nya. Terus untuk subjek, nah subjek ini bisa noun ya, kata benda, bisa noun phrase, jadi kayak susunan kata gitu ya. Misalnya book ya, book itu dia noun ya teman-teman. Terus kalau the book atau a book itu dia noun phrase. Atau bisa juga pronoun. Dan masih banyak lagi ya yang bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, di sini ada contoh kalimat nih ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D ya. Oke, jadi rata-rata jawabnya C ya teman-teman. Ya, yang benar yang C ya. Di sini yang kurang adalah subjeknya. Jadi belum ada subjek ya, udah ada verbnya nih. Was back up ini dia verb ya teman-teman. Terus ada 4 miles on the freeway itu dia adverb atau kata keterangan. Nah, berarti di sini yang kurang adalah subjeknya. Jadi kita pilih opsi yang dia bisa berfungsi sebagai subjek. Yang A, yesterday, ini bukan subjek ya, dia adverb, kata keterangan. Terus ada in the morning, ini juga adverb. Nah, tinggal yang C sama D. Ini dua-duanya bisa sebagai subjek ya, teman-teman, karena mereka termasuk noun atau kata benda. Iya, jawabannya yang C ya, traffic, bukan yang D. Jadi bukan yang cars. Kenapa yang D ini salah? Karena di sini dia plural ya, teman-teman. Jadi untuk bahasa Inggris itu ada hubungan antara subjek dan verb. Kalau subjeknya tunggal ya atau singular, berarti nanti verbnya itu suka S. Atau misalnya to be pakainya is atau was gitu ya. Tapi kalau subjeknya tadi kalau misalnya subjeknya plural ya. Kalau subjeknya plural berarti nanti verbnya nggak suka S. Jadi kebalikan. Kalau subjeknya pakai S, verbnya enggak. Kalau subjeknya nggak pakai S, verbnya pakai. Atau kalau subjeknya singular, verbnya suka S, subjeknya plural, verbnya nggak suka S ya. Jadi ada hubungan antara subjek dan verb ya teman-teman. Cici, telegrammu akunnya apa? Oke, jadi kalau subjeknya ini nggak pakai S gitu ya, atau singular. Jadi kalau misalnya pakai singular noun, verbnya ini harus pakai S ya. Kalau to be ya pakainya is atau was gitu ya, atau has.
Tapi kalau verb 1 gitu ya, ya pakainya verb yang pakai S. Ada imbuhan S atau ES-nya. Tapi kalau verb 2 nggak masalah ya, karena sama aja, nggak memperhitungkan single dan pluralnya. Terus kalau dia subjeknya itu dia plural atau dia pakai S ya, atau bisa, pokoknya jadi sebenarnya noun itu bisa reguler, bisa juga irregular. Yang reguler itu biasanya tinggal ditambahkan ES atau S gitu ya. Kalau yang irregular itu penulisannya bisa berubah. Atau bisa juga tetap ya teman-teman. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Nah, kalau misalnya subjeknya plural, verbnya nggak pakai S ya. Nah, di sini verbnya was ya teman-teman. Jadi di sini butuh subjek yang singular ya, subjek yang singular. Jadi traffic. Selain itu kita juga bisa tebak, bisa jawab dari konteks kalimatnya ya teman-teman. Jadi di sini yang jawabannya tepat itu yang C, traffic ya. Kalau cars ini agak nggak nyambung ya teman-teman, lebih tepat traffic dibandingkan dengan cars. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, jadi yang nomor 2 ini jawabannya yang B ya. Karena di sini yang kurang adalah verbnya. Subjeknya udah ada ya, engineers. Nah, ini kurang verb teman-teman. Sedangkan dari pilihannya itu ya, yang bisa berfungsi sebagai verb itu yang B ya, dibutuhkan. Necessary itu dia adjektif ya teman-teman. Hopefully itu adverb atau kata keterangan ya. Next month ini adverb, kata keterangan waktu. Oke, jadi ini jelas yang B jawabannya. Oke, terus selanjutnya di sini ada 3 contoh soal. Mungkin kita bahas aja ya yang nomor 1 nih. Nah, kira-kira apakah kalimat ini udah benar atau belum nih? The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Mungkin bisa tulis ya di kolom chat apakah udah benar atau belum. Dan perlu diingat ya teman-teman, satu kalimat itu terdiri dengan satu subjek ya. Dan satu verb. Kalau misalnya 2 kalimat gitu ya, 2 kalimat berarti 2 subjek dan 2 verb. Oke, ada yang jawab salah semua ya, incorrect semua. Oke, yang nomor 1 ini salah ya teman-teman, kurang tepat karena di sini ada 2 subjek. Yang subjek yang pertama di sini ada
ini ya, the assign text for history class. Jadi sebenarnya ini teks, ini dia termasuk subjek. Terus di sini ada it lagi ya, dia sebagai subjek juga. Dan verbnya cuma satu. Nah ini salah ya teman-teman. Jadi kalau ada, ini sebenarnya nggak perlu pakai satu aja ya. Ini nggak perlu pakai it sebenarnya. Jadi satu kalimat itu ada satu subjek dan satu verb. Nggak bisa double subjek atau double verb. Kalau misalnya verbnya ada dua gitu ya, itu biasanya ada conjunction-nya atau kata hubung. Dua subjek, dua verb itu biasanya ada conjunction. Kalau tiga verb itu ada dua conjunction dan seterusnya. Sedangkan yang nomor 2 di sini udah benar ya. Oke, hati-hati ya teman-teman. Jadi dilihat dengan teliti ya untuk kalimat ini, karena ini udah benar kalimatnya. Di sini the papers in the west best. Jadi ini subjeknya ya. Terus should be emptied, ini dia verbnya. Harus dikosongkan into the trash can outside ya. Di sini udah benar teman-teman. Cans itu apa ya? Tempat gitu, tempat sampah gitu ya. Trash can ini tempat sampah. Jadi ini bukan verb ya teman-teman. Jadi kadang vocab dalam bahasa Inggris itu bisa punya beberapa fungsi gitu ya. Misalnya penulisannya sama gitu ya, tapi dia bisa berfungsi dengan noun, bisa juga berfungsi dengan verb gitu ya. Jadi sering-sering aja teman-teman buka kamus. Jadi belajar grammar itu penting juga ya untuk buka kamus, dan saya sarani teman-teman untuk pakai kamus yang English yang monolingual ya. Bisa pakai Cambridge gitu ya, Cambridge Dictionary, bisa pakai Collins Dictionary atau Longman gitu ya, atau bisa juga Merriam-Webster. Karena di situ biasanya lengkap infonya, kayak misalnya mulai dari fungsinya gitu ya, misalnya fungsinya sebagai noun atau sebagai kata benda. Nah biasanya dikasih keterangan juga apakah dia uncountable noun atau countable noun. Jadi kalau teman-teman pakai kamus English atau yang monolingual, itu biasanya infonya lebih lengkap. Dan yang paling penting di situ ada contoh kalimatnya ya. Jadi penting untuk belajar dari konteks kalimat. Oke, kalau yang nomor 3 ini salah ya teman-teman, karena nggak ada verbnya. Ini nggak ada verb ya yang nomor 3. Jadi ini kurang verb nih. Ini bisa ditambah verb misalnya schedule ya. Dijadwalkan sebelum subuh. Schedule di sini nih di setelah departure ya, keberangkatan. Jadi kalau di sini ada preposition teman-teman. Kalau biasanya yang setelah verb itu ada preposition, biasanya itu kalimat pasif ya. Jadi ada to be verb 3. Cimong Mbak Wati ya ora apa-apa ya, Bu. Sama kayak yang ini ya, teman-teman. Di sini kalimat pasif ya, karena biasanya tandanya itu ada preposition setelah verb. Kalau kalimat aktif itu ada objek ya, bukan preposition. Oke, kita lanjut. Oke, tips yang kedua itu ada be careful of objects of preposition atau objek dari preposisi ya. Nah, jadi preposisi itu adalah preposisi kata depan ya, teman-teman. Jadi biasanya letaknya sebelum noun, pronoun, gerund, noun phrase, atau noun clause ya. Jadi yang warna biru ini itu disebut dia masuk ke noun family ya, keluarga noun, yang mereka itu fungsinya bisa sebagai objek atau sebagai subjek ya.
dan bisa juga sebagai object of preposition yang letaknya setelah preposisi. Dan yang perlu digarisbawahi itu adalah object of preposition atau preposisi diikuti oleh non-family yang biru ini ya, mulai dari noun, pronoun, gerund, noun phrase, noun clause, sama juga gerund phrase, itu mereka bukan sebagai subjek ya, mereka tidak bisa sebagai subjek. Noun ini kata benda ya teman-teman, terus pronoun itu kata ganti, misalnya I, terus you, he, she, it, terus ada me, you, terus them, she gitu ya. Kalau gerund ini verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Misalnya listening, reading, speaking gitu ya, tapi fungsinya sebagai kata benda. Jadi gerund itu bukan verb ya teman-teman. Verb ing kalau berdiri sendiri itu bukan verb. Jadi harus ada to be gitu ya kalau dia mau jadi verb. Sama juga kayak verb 3. Verb 3 kalau berdiri sendiri itu bukan verb. Terus ada noun phrase. Noun phrase ini susunan kata gitu ya yang fungsinya yang berfungsi sebagai noun. Ya, contohnya the movie theater. Nah, ini dia noun phrase teman-teman. Jadi susunan kata yang fungsinya sebagai kata benda. Terus ada noun clause. Noun clause ini biasanya ada conjunction diikuti subject verb. Misalnya who I am gitu ya. I wanna introduce who I am gitu ya. Jadi who I am itu ada conjunction diikuti subject verb itu noun clause. Jadi klausa itu biasanya melibatkan penggunaan conjunction. Dan object of preposition atau preposisi diikuti oleh noun family ya. Misalnya preposisi diikuti oleh noun itu bukan subjek. Nah, contohnya, nah ini biasanya disebut adverb ya teman-teman, kata keterangan. Nah, ini untuk contohnya, misalnya his friend, bla bla bla, found the movie theater. Jadi di sini his friend ini bukan subjek ya. Jadi di sini kalimat ini yang kurang itu adalah subjeknya. Jadi jawabannya yang B, yang he ya. Ini harusnya ada koma ya teman-teman. Jadi kalau adverb ditaruh di depan harus ada tanda koma. Oke, terus di sini ada di sini ada 3 contoh kalimat ya. Oke, kira-kira apakah ada yang salah dari kalimat 1, 2, 3? Oke, mungkin bisa chat di kolom, bisa chat ya teman-teman kalimat yang salah. Ya, yang ditulis kalimat yang salah ya, jangan yang benar. Oke, sepertinya masih ada yang salah ya teman-teman. Masih ada yang jawab salah. Jadi di sini kalimat yang salah itu yang nomor 3. Jadi hanya yang nomor 3 ya, yang nomor 1 dan 2 itu udah benar. Oke, jadi sebenarnya struktur
atau grammar bahasa Inggris itu nggak terlalu susah, teman-teman. Hampir sama kayak bahasa Indonesia gitu ya. Jadi strukturnya cuma subjek, verb, object, atau subjek, verb, object, adverb, atau adverb, subjek, verb, object. Jadi kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia ya. Kayak bahasa lain gitu, misalnya bahasa Jepang, bahasa Korea yang verb-nya ditaruh di paling belakang. Jadi subjek, objek, baru verb. Jadi kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama, strukturnya subjek, verb, objek. Kurang lebih kayak gitu. Atau bisa juga disisipin oleh adverb. Nah, di sini ini ada adverb ya, teman-teman. Kalau adverb ditaruh di depan, itu harus ada tanda koma. Nah, di sini ini subjeknya ya. Flower in quantities of a dozen or a half. Nah, ini dia subjek. Terus can be delivered. Nah, ini objek, ini verb ya teman-teman. Ini verbnya. Terus for free ini adverb ya, atau kata keterangan. Nah, biasanya kalau kalimat pasif ya, ini kan kalimat pasif nih. Can be delivered ya. Ada to be, verb 3 itu verb pasif ya. Biasanya dia diikuti oleh preposition kalau kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, misalnya kayak yang ini ya. Nah, ini harusnya ada tanda koma ini. Jadi setelah adverb itu harus ada tanda koma. Kalau di awal kalimat ya, kalau di depan itu nggak masalah. Jadi kalau adverb di awal kalimat itu harus ada tanda koma. Soalnya kalau nggak ada tanda koma, nanti bisa dikira dia bagian dari subjek kayak gitu. Padahal adverb sama subjek tidak ya, teman-teman. Nah, ini kalimat pas aktif ya. Ada subjek, verb. Nah, ini dia diikuti oleh apa? Objek. Jadi kalau kalimat pasif gitu ya, kalimat aktif itu dia diikuti objek. Kalau kalimat pasif itu diikuti oleh preposition. Nah, misalnya itu salah satu cara untuk membedakan verb 2 sama verb 3 ya, teman-teman. Karena verb 3 itu biasanya digunakan di kalimat pasif. Misalnya delivered, ini bisa berfungsi sebagai verb 2, bisa juga berfungsi sebagai verb 3. Jadi yang nomor 1 nih, ini sebenarnya strukturnya simple ya, ada adverb, terus di sini ada subjek, verb sama adverb gitu ya. Jadi ini udah benar yang nomor 1 ya, udah ada subjeknya, udah ada verbnya. Yang nomor 2 juga sama. Ini strukturnya sama kayak nomor 1 ya. Ini subjeknya nih. Sampai school ya. The progressive reading methods at this school. Ini dia subjeknya. Terus are given. Ini dia. Dia ini ya. Verb ya teman-teman. Diberi. Are given. Credit ini objek. Terus ada for the improved test scores. Ini dia adverb ya. Kata keterangan. Jadi ini strukturnya cuma subjek, verb, objek. Cuma subjeknya ini panjang ya. Jadi subjek sama objek itu biasanya bisa panjang gitu teman-teman. Karena subjek itu bisa pakai phrase. Nah, phrase ya, susunan kata. Jadi phrase itu lebih dari 2 kata. Jadi seenggaknya ada 2 kata atau lebih. Contohnya his friend. Ini phrase ya. Ini yang 2 kata atau bisa lebih dari 2 kata. Nah, kayak gini. Nah, yang salah tuh yang nomor 3 ya. For the last 3 years at various hospitals in the country. Nah, ini dia adverb ya, teman-teman. Kalau ada preposisi ya. Nah, ada preposition kata depan diikuti oleh noun phrase ya. Ini noun phrase itu disebut dia fungsinya sebagai adverb ya, kata keterangan. Nah, ini harusnya ada koma karena letaknya di awal. Nah, di sini yang kurang subjeknya, belum ada subjeknya ya. Nah, di sini udah ada verbnya, teman-teman. Has been practicing ya, ini verbnya. Telah mempraktekkan gitu ya. Medicine ini objeknya, jadi kurang subjek. Ini salah ya. Yang nomor 3 salah.
Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga itu hati-hati dengan apositif ya. Apositif itu adalah noun atau bisa juga noun phrase yang letaknya setelah atau sebelum noun gitu ya. Nah, biasanya tuh dia ditandai dengan ada tanda koma. Ada tanda koma 2. Misalnya di sini apositif itu ada a really good mechanic gitu ya. Tom, a really good mechanic is fixing the car. Nah, di sini apositif itu bukan objek, teman-teman. Dia cuma noun atau noun phrase yang dia jelasin subjeknya ya. Jadi subjeknya di sini Tom. Jadi ini bisa ditaruh di setelah subjek gitu ya. Ada tanda komanya atau bisa juga yang sebelum. Nah, kayak gini ya. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi di sini apositif itu bukan subjek, teman-teman. Dia cuma noun atau noun phrase yang dia jelasin subjeknya. Jadi subjeknya tetap Tom ya, bukan yang ini. Oke, kita lanjut ke latihan, ke contoh soal ya. Oke, yang nomor 1 nih, kira-kira jawabannya yang mana? Iya, yang B ya, teman-teman. Jadi ini bisa diisi oleh apositif ya. Apositif itu letaknya bisa sebelum subjek. Jadi kalau ada tanda koma 2 nih. Ada tanda koma 2 ya, berarti di sini apositif ya, teman-teman. My friend, temanku, George, is attending the lecture. Jadi sedang menghadiri lecture gitu ya. Jadi di sini jawabannya yang D. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ya, jawabannya yang A ya, an excellent basketball player. Jadi di sini bisa ya teman-teman diisi oleh positif, dan yang B ini salah ya. Di sini ada is ya. Jadi nggak bisa double verb tanpa conjunction ya. Jadi kalau verbnya 2 itu harus ada conjunctionnya. Yang C juga sama. Ini ada is juga ya kalau kita lihat dari struktur kalimatnya. Di sini ada is. Ini malah satu kalimat lengkap ya, subjek, verb, object. Nah, nggak bisa double subject, double verb tanpa conjunction. Ini yang D juga sama aja ya, ada play di sini. An excellent basketball play. Nah, ini sebenarnya agak kurang nyambung sih sama konteks kalimatnya, jadi yang tepat tuh yang A. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu hati-hati dengan present participle ya. Atau biasanya disebut dengan verb ing. Kayak misalnya talking, playing, singing, reading, listening, writing gitu ya, verb ing. Jadi biasanya disebut dengan present participle. Jadi fungsi dari verb ing itu sebenarnya ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa berfungsi sebagai bagian dari verb. Part of the verb ya. Nah, bagian dari verb itu bisa dia berfungsi sebagai verb gitu ya. Bisa juga dia berfungsi sebagai gerund. Gerund itu adalah verb ing yang fungsinya sebagai kata benda gitu. Jadi gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga sebagai objek, bisa juga sebagai object of preposition. Jadi gerund itu bukan sebagai verb ya teman-teman, bukan sebagai kata kerja, walaupun asalnya dari verb. Terus yang kedua bisa sebagai adjektif ya, kata sifat. Nah ini contoh kalimatnya gitu ya, yang membedakan antara verb sama adjektif. Misalnya the man is talking
to his friend ya. Jadi kalau ada to be dan verb ing itu artinya sedang teman-teman. Jadi ini menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, is talking berarti ini present continuous ya verbnya. Yang artinya sedang berbicara. Jadi orang itu sedang berbicara dengan temannya. Nah, kalau talking tanpa to be atau verb ing tanpa to be itu bukan verb ya, tapi dia bisa berfungsi sebagai adjektif atau bisa juga sebagai gerund. Jadi kalau dia fungsinya sebagai verb itu harus ada to be ya. Kalau sendirian aja itu bukan verb. Nah, jadi di sini talking itu sebagai adjektif. Sebenarnya kalau teman-teman belajar klausa, ini bakal tahu gitu ya, asal mula kenapa verb ing ini berfungsi sebagai adjektif. Karena biasanya kalau kita, sebenarnya ini melibatkan penggunaan conjunction gitu teman-teman. Jadi bisa pakai conjunction gitu ya. Misalnya the man who is talking gitu ya. Misalnya the man yang sedang berbicara dengan temannya. Tapi kalau di klausa itu biasanya ada peringkasan gitu ya. Kayak conjunction sama verb auxiliary atau to be-nya bisa dihilangkan. Kalau kalimatnya aktif, verbnya berubah jadi verb ing. Kalau pasif, verbnya berubah jadi verb 3. Jadi di sini talking karena dia nggak ada to be ya, ini adjektif yang artinya yang sedang berbicara. Jadi ada yangnya gitu. The man, jadi orang laki-laki itu yang sedang berbicara dengan temannya itu mempunyai sebuah jenggot ya. Jadi di sini adjektif talking. Verb ing kalau berdiri sendiri itu dia bukan verb ya teman-teman, tapi adjektif. Kalau yang dia sebagai gerund misalnya, my hobby is listening to the music. Jadi hobi saya itu adalah mendengarkan musik ya. Jadi listening di situ adalah gerund teman-teman, bukan sebagai verb ya. Jadi bukan hobi saya sedang mendengarkan, tapi hobi saya adalah mendengarkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita apa? Jalan dulu. Ingin tuh ayam kok disebut kamu musim pindah sana semua. Kamu tuh sambel-sambel melu-melu sih dia. Iya, biasa ya. Oke, ada yang jawab B, kebanyakan jawab B ya. Ada yang jawab D juga, ada yang jawab C, dan ada juga yang jawab A. Sekarang nanti tuh. Dia ngarep betul es koncoku kan. Oke. Nah, ini yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Yang benar yang A. Nah, di sini kita analisis ya. Ingat dalam sebuah kalimat. Oke, ingat ya, dalam sebuah kalimat itu harus ada satu subjek dan satu verb. Nggak bisa double verb atau double subjek tanpa conjunction. Jadi kalau verbnya double itu harus ada conjunction-nya ya teman-teman, atau kata hubung. Nah di sini kan udah ada verbnya nih, is my son ya, udah ada verbnya. Jadi dan di sini nggak ada conjunction teman-teman, nggak ada kata hubung gitu ya. Jadi nggak mungkin ada verb lagi. Jadi yang B ini salah ya. Yang ini udah ada subjeknya juga ya teman-teman, the child ya. Nggak mungkin yang C, yang D ini juga salah karena ini to be ya. To be bertemu dengan ini verb ing, dia verb ya teman-teman. Tapi perlu diingat kadang to be bertemu verb ing itu nggak selamanya verb ing-nya berfungsi sebagai verb ya, bisa juga sebagai gerund. Jadi kalau to be ketemu verb ing itu artinya sedang ya. Is playing, was playing, ini artinya sedang bermain. Jadi jawaban yang benar itu yang A, now.
Jadi ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya, jadi ini artinya jadi anak itu yang sedang bermain sekarang di halaman adalah Maisan ya. Nah, kayak yang kayak yang ini ya teman-teman ya. Ini kan udah ada has nih, udah ada verb ya. Jadi talking, verbing kalau berdiri sendiri itu bukan verb ya. Jadi ini bukan verb tapi adjektif. Jadi teman-teman harus ini ya, analisis gitu ya. Mana verb, mana subjek gitu ya. Jadi jangan sampai dalam satu kalimat gitu ya ada double verb tanpa conjunction. Jadi kalau verbnya 2 itu harus ada conjunctionnya. Jadi ini yang benar yang A ya. No playing. No ini adverb ya teman-teman. Nah biasanya digunakan di di present continuous ya, yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Oke, nah ini ada 3 kalimat nih ya. Jadi teman-teman bisa analisis gitu ya, mana subjek, mana verb. The speaker, ini subjek ya. Terus was trying, ini verb ya teman-teman, sedang mencoba. To make his point was interrupted. Ini verb ya, to be verb 3 nih. Ya, verb ya. Nah, ini ada 2 verb ya teman-teman, jadi nggak bisa double verb tanpa conjunction. Jadi harus pakai conjunction di sini atau kata hubung ya. Oke, terus yang nomor 2 di sini were rotting ya. Ini dia verb ya, teman-teman. Nah, di sini nggak ada verb lagi ya. Di sini verbing itu adjektif ya, yang membawa mereka menuju pasar gitu ya. Di sini adjektif bukan verb karena dia nggak ada to be-nya. Dia cuma sendirian di sini. Nah, because of itu preposition ya. Kalau because aja itu conjunction, tapi kalau because of preposition. Terus di sini any student desiring official transcript ya. Jadi beberapa student yang menginginkan. Nah, ini yang menginginkan ya. Ini adjective. Nah, ini verb-nya ya, teman-teman. Should complete the appropriate form ya. Jadi yang salah itu yang nomor 1 ya teman-teman, karena di sini double verb tanpa conjunction. Oke, kita lanjut. Oke, nah selanjutnya ini tips yang terakhir ya untuk di structure. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, grammar itu materinya cukup banyak ya. Jadi ini yang kelima itu teman-teman harus hati-hati dengan past participle ya. Tadi ada present participle, ini ada past participle yaitu verb 3 ya teman-teman. Verb yang akhirannya ed. Nah, jadi verb yang berakhiran ed itu punya 3 fungsi ya. Bisa dia berfungsi sebagai past verb 2 ya, digunakan di simple past. Terus bisa juga dia berfungsi sebagai verb 3 atau disebut juga the past participle of a verb ya. Dan bisa juga sebagai adjective. Oke, bedanya verb 2 sama verb 3 itu adalah kalau verb 2 itu biasanya diikuti oleh objek ya, karena dia kalimat aktif. Cuma dia nunjukin kejadian di masa lalu ya. Tapi kalau verb 3 itu dia biasanya digunakan di kalimat pasif sih teman-teman. Jadi biasanya diikuti oleh preposition ya, tapi dia bisa juga di kalimat aktif, misalnya di present perfect gitu. Ada have atau has diikuti verb 3, nah itu bisa juga diikuti oleh objek. Tapi kalau misalnya ya dia diikuti oleh preposition, nah udah pasti kemungkinan besar ya dia itu adalah verb 3. Terus yang ketiga itu bisa sebagai adjektif.
Jadi present participle sama past participle itu bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Misalnya, the family has purchased a television. Jadi ada to be, verb 3, itu kalimat, itu verb ya teman-teman. Sama kayak verb ing tadi, kalau ada to be sebelumnya, itu biasanya berfungsi sebagai verb. Terus ada, the poem was written by Paul ya. Jadi puisi itu ditulis oleh Paul. Ada to be diikuti oleh verb 3. Ini bisa jadi verb 3-nya jadi verb ya, bukan adjektif lagi. Tapi kalau nggak ada to be-nya itu baru adjektif ya. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Jadi ada yang-nya gitu ya. Televisi TV gitu ya, televisi yang dibeli kemarin sangat mahal. Jadi verb-nya cuma was teman-teman, purchase di sini bukan verb. Jadi verb 3 sama verb ing kalau berdiri sendiri tanpa to be itu bukan verb ya. Terus the poem written by Paul appears in the magazine. Jadi puisi yang ditulis ya oleh Paul muncul di majalah. Oke, ini untuk contohnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. Nah, ini yang benar yang D ya, teman-teman. Just. Kalau yang B ini double verb ya, teman-teman. The package were mail. Ini kan verb nih jadinya nih. At the post office will arrive Monday. Will arrive ini udah verb ya, teman-teman. Jadi udah ada satu verb ya di sini dan nggak ada conjunction atau kata hubung gitu ya. Misalnya who, which, terus ada if, when, while, atau because gitu ya, nggak ada kata hubung di sini, jadi nggak perlu verb lagi. Jadi kalau teman-teman jawab B, ini double verb ya, nggak bisa double verb tanpa conjunction. Jadi jawabannya yang D ya, just. Sama kayak yang tadi ya teman-teman, yang jawaban now tadi sama Mel ya. Nah, just, terus just ini biasanya just, already, itu biasanya dipakai di di present perfect ya. Jadi yang the package ya, yang telah di email gitu ya. Oke, nah ini untuk contoh kalimatnya ya teman-teman. Misalnya the money was offered by the client was not accepted. Nah ini juga kalimatnya kurang sesuai ya. Jadi di sini ada dua verb ya teman-teman, double verb ini. Was offer ini verb ya. Ada to be verb 3 itu verb. Terus ada was not accepted ini juga verb. Terus yang kedua, the car listed in the advertisement had already stalled. Nah, di sini udah bener ya. Ini listed ini dia bukan verb ya teman-teman. Jadi verb 3 kalau berdiri sendiri itu bukan verb, tapi fungsinya sebagai adjektif ya. Terus di sini yang ketiga. Nah, ini juga kurang tepat ya karena double verb ya. Was taught sama will be. Ini dia verb ya teman-teman. Jadi nggak bisa double verb tanpa conjunction. Jadi jawaban yang benar itu cuma yang kalimat kedua, yang nomor 2 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke written expression. Nah, kalau yang structure itu teman-teman memilih jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Kalau di written expression, teman-teman mencari kata atau phrases yang salah gitu ya dari opsi yang di highlight. Nah, biasanya di garis bawah ini opsinya. Jadi mencari yang salah. Nah, jadi yang pertama nih biasanya ada problem dengan kata benda, dengan noun ya.
Nah, jadi teman-teman tips yang pertama itu ya, jadi harus teman-teman pahami gitu ya singular dan plural noun. Nah, jadi ada beberapa ketentuan teman-teman, biasanya ini ada modifier gitu ya, yang dia bisa diikuti oleh singular noun, ada juga yang bisa diikuti oleh plural noun. Contohnya untuk yang singular noun ya, ada each, ada every, single, one, sama all. Jadi dia menyebutkan jumlah yang satu ya teman-teman. Every person ya, bukan every people, tapi every person. Each person, single person, one person, a person. Jadi jangan salah teman-teman. Jadi kalau each, every, single, one, a itu diikuti oleh singular noun. Tapi kalau both, terus ada two, ada many, ada several, ada various, yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari satu ya, dia diikuti oleh plural noun. Noun yang jamak ya. Singular itu tunggal, plural itu banyak ya, atau jamak. Nah, contohnya nih, the automotive shop stock many parts from the various types of Hondas. Nah, di sini ada many ya, beberapa banyak gitu ya. Banyak part. Nah, ini partnya harus pakai S ya, teman-teman. Jadi diikuti oleh plural noun ya, pakai S harusnya. Various types. Nah, ini sama ya, variasi bermacam-macam jenis gitu ya. Jadi ini udah benar, udah ada S-nya. Terus yang nomor 2 juga ini udah benar ya, every, receive. Jadi ini every nih diikuti oleh singular noun ya, jadi tanpa imbuhan S. Gitu. Oke, yang nomor 3 various additional way ya. Jadi di sini various itu lebih dari satu ya teman-teman, bermacam-macam gitu ya, berbagai macam. Jadi di sini yang kurang tepat ya, karena di sini cuma satu aja nih. Additional way. Nya pakai S ya di sini karena various itu diikuti oleh plural noun ya. Nah, untuk yang regular noun gitu ya, noun yang perubahannya teratur itu biasanya kalau singular itu tanpa S atau ES, kalau dia plural itu dikasih S atau ES. Tapi juga yang dia perubahannya nggak teratur. Misalnya dari person untuk singular jadi people untuk plural. Nah, itu contohnya nggak teratur ya. Oke, terus yang kedua, teman-teman harus bisa membedakan ya, countable sama uncountable noun. Jadi noun yang bisa dihitung dan yang nggak bisa dihitung. Jadi ada beberapa quantifier juga yang menunjukkan jumlah gitu ya, yang dia diikuti oleh countable noun sama yang uncountable noun. Misalnya many, number, few, fewer itu untuk yang countable noun, noun yang bisa dihitung. Dan much, less ini untuk uncountable noun, noun yang nggak bisa dihitung. Nah, contohnya di sini trouble ya, teman-teman. Trouble itu sebenarnya nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Kayak happiness, trouble, education, kita nggak bisa hitung gitu ya. Jadi dia masuk ke uncountable noun. Tapi untuk lebih jelasnya gitu ya, teman-teman bisa cek di kamus. Nah, itu biasanya ada keterangannya nih, apakah dia countable noun atau uncountable noun. Jadi less trouble ya. Less itu bisa berpasangan dengan countable noun. Terus di sini ada much new items. Nah, ini bisa dihitung teman-teman. Items itu bisa dihitung ya jumlahnya. Jadi kurang tepat kalau pakai much. Teman-teman bisa pakai many. Terus amount of time. Nah, time itu sebenarnya bisa masuk ke countable, bisa juga uncountable. Tapi kalau menjumlah, biasanya yang countable itu waktu yang spesifik gitu. Misalnya dari jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu kan bisa dihitung. Tapi kalau yang nggak spesifik gitu ya, itu biasanya masuk ke uncountable. Nah, ini dia nggak dihitung ya, uncountable. Jadi bisa pakai amount. Oke, last time. Ya, bener ya. Time uncountable. Kalau di konteks ini uncountable ya, nggak bisa dihitung.
Jadi pakainya less, terus ada pages. Nah, page ya halaman. Itu bisa dihitung teman-teman, jumlah halamannya bisa dihitung. Jadi teman-teman bisa pakai fewer ya. Jadi bukan less, harusnya the fewer pages. Oke, terus penting juga teman-teman untuk mengenali irregular plural ya. Jadi ada noun yang irregular tadi yang berhubungnya teratur. Kalau dia plural tinggal ditambahkan s atau s. Ada juga yang irregular noun juga ya, yang dia nggak teratur. Misalnya child jadi children. Terus ada man jadi man gitu ya. Ada food jadi feed. Ada tooth jadi teeth. Terus ada juga yang sama gitu ya, bentuk singular sama pluralnya sama. Misalnya fish juga ya, mau dia singular, mau dia plural sama gitu ya. Ada salmon. Terus ada juga yang dia berubah. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Nanti bisa dibaca lagi ini materinya. Jadi sebenarnya ada banyak gitu ya untuk yang irregular plural. Jadi penting teman-teman untuk mengetahui apakah noun itu dia singular atau dia plural. Karena mungkin kalau dia sebagai subjek gitu ya akan mempengaruhi verb-nya. Misalnya nih yang nomor 1, the syllabi for the courses ya. Nah, di sini subjeknya tuh the syllabi ya, teman-teman. Nah, nanti bakal kesulitan juga kalau teman-teman nggak tahu nih syllabi ini dia singular atau plural. Karena nanti mungkin aja gitu ya verb-nya yang salah. Jadi syllabi ini plural ya, teman-teman. Singularnya syllabus. Makanya harusnya di sini pakainya are. Kalau contoh yang kedua, yang ketiga ini udah benar ya. Diagnosis, crisis ini dia. Oh bentar, yang kedua ini salah ya teman-teman. Diagnosis. Diagnosis itu singular ya. Diagnosis singular, jadi verb-nya pakainya was ya. Kalau crisis ini juga singular, verb-nya pakainya is. Udah benar. Oke, terus yang kedua, bisa aja masalahnya ada di pronouns ya, atau kata ganti. Jadi pronouns itu sebenarnya fungsinya ada banyak. Jenisnya ada banyak teman-teman. Ada yang dia sebagai subjek gitu ya, ada yang sebagai objek, ada yang sebagai possessive gitu ya, possessive pronoun. Atau biasanya menunjukkan kepemilikan kayak gitu ya. Terus ada juga yang biasanya berfungsi sebagai apa ya, reflexive pronoun, atau kayak dia misalnya myself, yourself kayak gitu. Nah, cuma yang kita bahas hari ini tuh yang dia fungsinya sebagai subjek dan objek ya. Jadi jangan sampai terbalik teman-teman. Kalau subjek itu sebelum verb ya letaknya, kalau objek setelah verb. Kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini the worst problem with it is that he cannot avoid it. Nah, ini udah benar ya, teman-teman. Jadi, subjeknya tuh the worst problem with it. Ini subjek. Terus, is dia verb ya. Nah, di sini ada conjunction. Kalau ada conjunction, verb-nya 2 ya, teman-teman. That ini conjunction. Bahwa dia tidak bisa menghindarinya, avoid it. Jadi di sini apa ya? Di sini udah 2, kalau ada double verb pasti ada conjunction. Terus yang nomor 2 ini salah nih. Ini penggunaan pronouns-nya yang salah ya. They saw Steve and I. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya Steve and me ya, karena sebagai objek. Kalau sebagai subjek itu adalah I, kalau sebagai objek itu me ya. Terus you ini tetap ya teman-teman sebagai subjek dan objek. Kalau he dia subjek ya, him sebagai objek. She subjek, her objek, it sama ya. We itu subjek, us itu objek, dan they itu subjek, them itu objek. Jadi ini harusnya me ya, karena dia fungsinya sebagai objek. Letaknya setelah verb ya. Terus yang ketiga, we hope you would like to go to the seminar with they and their friends. Nah, ini salahnya di they ya. Kan di sini dia sebagai objek nih. Harusnya pakainya them.
Oke, terus yang kedua itu teman-teman harus bisa bedakan ya, antara possessive pronoun dan possessive adjective. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kepunyaan gitu ya, atau kepemilikan. Nah, kalau possessive adjective itu diikuti oleh noun, teman-teman. Namanya juga adjective ya, kata sifat. Dia jelasin noun, jadi biasanya diikuti oleh noun. Kalau possessive pronoun itu tidak bisa diikuti oleh noun ya. Karena pronoun itu kata ganti ya, teman-teman. Jadi, apa yang digantikan? Yang digantikan itu biasanya noun ya, atau kata benda. Jadi nggak perlu diikuti oleh noun. Kalau adjective karena dia jelasin noun, dia diikuti oleh noun. Kalau possessive pronoun itu tidak bisa diikuti oleh noun ya. Karena dia kata ganti. Nah, ini untuk contohnya ya, teman-teman. Misalnya my itu possessive adjective, jadi biasanya diikuti oleh noun ya. Misalnya my dress gitu ya. Tapi kalau mine itu dia pronoun ya, jadi nggak perlu diikuti oleh noun. Nah, ini contohnya. If she borrow your coats ya, your. Nah, your dia masuk ke possessive adjective. Di sini diikuti oleh noun, your coats. Then you should be able to borrow her. Nah, ini menunjukkan dia harusnya pakainya possessive pronoun ya, hers, karena di sini nggak ada noun nih. Nah, ini harusnya bisa juga teman-teman pakai her coat gitu ya. Cuma karena kayak nanti ada pengulangan kata gitu ya, untuk lebih efektif, biar kalimatnya lebih efektif, teman-teman bisa menggunakan pronoun. Jadi ini harusnya hers. Jadi punya dia gitu. Hers. Oke, kalau yang nomor 2 ini udah bener ya. When my roommate paid her half of the rent. Jadi ketika teman sekamar tuh gitu ya membayar setengah dari uang sewanya, I paid mine ya. Jadi mine nih, punyaku gitu ya. Kalau mine itu nggak perlu diikuti oleh noun ya, karena dia possessive pronoun. Terus yang ketiga, Mary and Max invited their parents. Nah, ini salah ya. Theirs itu adalah possessive pronoun. Dia pronoun, teman-teman. Jadi nggak perlu diikuti oleh noun ya. Jadi harusnya their ya, yang adjective. Bukan pronoun. Sama kayak yang ini nih. Their new apartment. Nah, terus yang terakhir ya, yang kita bahas. Ini ada masalah dengan adjective dan adverb. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya adjective dan adverb. Nah, yang pertama itu teman-teman menggunakan adjective dan adverb secara tepat ya. Jadi adjective itu kata sifat, dia menjelaskan noun atau pronouns. Kalau adverb itu kata keterangan ya, dia bisa jelasin verb, adjective, atau adverb lainnya. Jadi dari fungsinya beda ya teman-teman. Nah ini untuk contohnya, misalnya she is a beautiful woman ya. Beautiful itu adjective teman-teman, kata sifat. Dia jelasin, dia kan di sini mendeskripsikan woman-nya yang dia merupakan noun ya, kata benda. She is beautiful. Nah ini sama juga ya, beautiful dia adjective ya, menjelaskan subjeknya di sini, atau di sini pronoun ya. Jadi fungsi dari adjective itu ada dua, dia jelasin noun gitu ya, atau bisa juga sebagai subjek complement, dia jelasin subjeknya. Nah terus ini adverb, dia jelasin verb, adjective, dan other adverbs ya, jadi adverb lainnya. Nah contohnya beautifully, dia jelasin verb ya. Ini jelasin cara gitu ya, dia bernyanyi dengan sangat indah, kan beautifully artinya dengan sangat indah ya, dengan indah, dengan cantik gitu. Jadi beautifully bukan jelasin sing-nya, tapi dia jelasin sing, jelasin cara dia bernyanyi, dia jelasin adverb-nya. Terus she is a beautifully dressed woman. Nah di sini beautifully jelasin dress ya, berpakaian dengan sangat cantik gitu ya. Jadi dia jelasin dress, bukan jelasin woman atau bukan jelasin sing-nya. Dress itu verb 3 ya teman-teman. Verb 3 bisa berfungsi sebagai adjective.
di sini dia fungsinya sebagai adjektif ya. Sama juga kayak yang ini, truly beautifully dressed woman. Nah, truly di sini dia jelasin adverb. Jadi berpakaian gitu ya dengan sangat cantik. Oke, terus yang kedua, terus paham gitu ya loh, posisi adjektif dan adverb. Kalau adverb itu lebih fleksibel teman-teman, jadi bisa di awal kalimat, bisa di setelah verb gitu ya, atau bisa di akhir kalimat. Atau bisa juga setelah subjek kadang, misalnya kayak adverb of frequency ya, kayak sometimes, terus ada often gitu biasanya letaknya setelah subjek. Nah, kalau adjektif nih ya, dia letaknya bisa setelah linking verb atau setelah to be. Jadi linking verb ini dia beda ya teman-teman sama verb biasa, kayak misalnya verb 1, verb 2, atau verb 3. Itu dia bisa berfungsi, bisa diikuti oleh subjek, oleh adjektif ya. Contohnya ada appears, ada become, ada feel. Misalnya she look beautiful, she look nice ya. I feel comfortable. Jadi feel, look, terus ada verb, ada taste, itu bisa diikuti oleh adjektif ya. Tapi kalau misalnya dia verb teman-teman, nah itu biasanya setelah verb itu adverb ya. Setelah verb itu nggak bisa diikuti oleh adjektif sendiri, harus ada noun. Kalau misalnya adjektif terletak setelah verb. Nah, contohnya di sini ya, she spoke nicely. Dia berbicara dengan baik gitu ya. Nicely di sini dia jelasin spoke-nya. Dia jelasin cara dia berbicara. Kalau she look nice, nah nice itu dia adjektif ya. Kalau nicely adverb, nice itu adjektif. Dia di sini jelasin she-nya ya. Dia sebagai subjek komplement. Oke, jadi teman-teman harus bisa membedakan ya adjektif sama adverb. Oke, ini yang terakhir. Oke, ya ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa tahu ya letak gitu ya perbedaan antara adjektif sama adverb. Jadi kalau posisi dari adjektif itu biasanya setelah to be atau setelah linking verb, atau bisa juga dia sebelum noun ya. Sedangkan adverb itu bisa di awal kalimat, bisa setelah di akhir, atau bisa juga di antara verb auxiliary dan verb ordinary. Nah, ini contoh kalimat yang salah ya. The information important. Nah, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu adjektifnya ditaruh di depan ya, teman-teman. Jadi adjektif dulu baru noun. Jadi yang menjelaskan dulu baru yang dijelasin. Jadi kalau bahasa Indonesia nih informasi penting. Kalau bahasa Inggris dibalik, the important information ya, important information. Jadi ini strukturnya kebalik ya, harusnya important information, the important information. Ini strukturnya kebalik. Harusnya adjektif dulu baru noun. Jadi adjektif letaknya sebelum noun. Terus yang ini ya, he has taken recently an English course. Nah, ini agak aneh, teman-teman. Jadi biasanya untuk adverb ya, teman-teman bisa pakai cara yang ini ya. Misalnya di awal nih, recently he has taken an English course. Atau bisa juga di antara to be dan verb ordinary. Misalnya, he has recently taken an English course. Atau bisa juga di akhir. Misalnya, he has taken an English course recently. Jadi agak aneh misalnya adverb ini letaknya sebelum objek. Oke, any question? Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, mungkin kita langsung aja ya ke latihan soal.
Oke, yang kita mulai dulu ya teman-teman dari soal structure. Structure lagi. Takter. Oke, ini ada yang nanya ya, apakah kalau adverb itu dia jelasin verb? Iya, jadi sebenarnya adverb itu ada beberapa jenis gitu teman-teman. Jadi ada adverb of time yang memberikan keterangan waktu gitu ya. Misalnya in the morning, nah itu dia adverb of time ya, dia jelasin waktu. Ada adverb of place ya, memberikan keterangan tempat. Misalnya apa ya, di dalam rumah. Nah, itu dia adverb of place ya. Ada juga adverb of frequency yang dia memberikan keterangan apa ya, tingkat keseringan gitu atau frekuensi. Misalnya usually, sometimes. Nah, itu adverb of frequency. Ada juga adverb of manner. Nah, adverb of manner itu dia menjelaskan cara. Jadi dia jelasin verb biasanya ya. Contohnya carefully gitu ya, dengan hati-hati. Ada apa ya, carefully, terus ada biasanya berakhir ly gitu ya, dari adjective terus ditambahkan ly, misalnya beautifully, carefully, terus ya jadi biasanya dari adjective tambah ly itu adverb of ya strongly. Bentar, strongly bukan adverb of frequency, bukan adverb of manner ya teman-teman. Jadi nggak semuanya yang berakhir ly itu masuk ke adverb of manner. Jadi kalau strongly, terus ada totally, extremely, terus ada very, so itu masuk adverb of degree. Dia jelasin ini derajat atau tingkatan. Tapi strongly kayaknya bisa juga masuk ke adverb of manner ya, tergantung konteks kalimatnya. Jadi biasanya adverb of manner itu dari adjective ditambah, tapi nggak semuanya juga teman-teman. Jadi ada pengecualian, nggak semuanya yang berakhir ly itu termasuk adjective. Karena ada juga adjective, nggak semuanya yang berakhir ly itu adverb. Karena ada juga ya adjective yang dia berakhiran dengan ly. Oke, jadi bisa ya adverb dia jelasin verb. Bisa juga dia jelasin adjective atau adverb lainnya. Oke, yang nomor 1 nih. Jadi kita analisis ya subjek dan verb-nya. Oke, yang jawab B benar ya teman-teman. Jadi jawabannya B, ini kurang subjek, kurang verb ya. Verb-nya belum ada di sini. The North Platte River ini subjek ya. Terus di sini diikuti oleh adverb, kata keterangan. Jadi belum ada verb-nya di sini. Jadi satu kalimat itu harus ada satu subjek dan satu verb. Nah, kalau yang A ini salah ya teman-teman. Ini ada it-nya nih. Ini ada it ya. Pronouns itu bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi double subject dong kalau misalnya jawab yang A. Yang C ini juga salah ya. Verb ing bukan subjek teman-teman. Terus ini yang D juga salah. Ada preposition. Preposition diikuti oleh noun phrase itu oleh gerund. Jadi kalau ada preposisi diikuti oleh noun family ya. Ini salah satunya gerund phrase itu bukan subjek. Jadi bukan verb ya teman. Ini bukan verb. Jadi ini kurang verb nih. Oke, terus yang nomor 2. Yang nomor 2 apa nih jawabannya? Iya, yang A ya, the city of Biloxi. Receive. Oke, di sini udah, nah ini yang kurang. Ini melengkapi subjek ya teman-teman. Udah ada verb-nya nih, receive ya. Verb, terus ini udah ada objeknya ya, its name, terus diikuti oleh adverb. Jadi ini kurang lengkap ya teman-teman subjeknya. The city of Biloxi. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Oke, jawabannya C.
A, D. Oke, ada yang kebanyakan jawabnya C ya. Oke, jadi yang benar adalah yang A. Bukan yang C ya. Jadi ada satu orang tadi yang jawab A, satu orang yang jawab D. Nah, di sini yang kurang adalah verb-nya ya, teman-teman. Udah ada subjeknya. Nah, ini harusnya ada verb ya setelah subjek itu. Verb. Nah, yang B jelas salah ya, nggak perlu it lagi karena nanti double subjek. Terus yang D ini jelas salah ya, verb I nggak bisa berfungsi sebagai subjek kalau sendirian. Jadi harus ada to be. Nah, tinggal yang A sama yang C. Nah, a pride of lions ini kayak apa ya? Kelompok apa ya? Lions, kelompok singa ya. Ya, a pride of lions ini adalah kelompok singa. Jadi dia bisa dianggap satu kesatuan gitu teman-teman. Jadi kayak family, government itu biasanya dianggap satu kesatuan. Jadi teman-teman apa ya? Ini harusnya pakainya contains gitu ya, bukan contains. Kalau teman-teman nggak tahu nih, kan kalau contains ya verb yang nggak pakai s berarti subjeknya itu dia plural ya, subjeknya pakai s. Atau subjeknya plural gitu ya. Sedangkan yang jadi ini bisa yang C ini bisa benar, bisa salah gitu. Kalau bisa dia benar kalau misalnya subjeknya itu plural ya. Kalau subjeknya plural ini benar, tapi kalau subjeknya singular ini salah. Sedangkan yang A ini bisa dua-duanya. Mau dia subjeknya plural, mau dia subjeknya singular, ini bisa dua-duanya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A ya. Di sini juga ada E, teman-teman. Ini ada E ya. Nah, kalau ada E, dia nunjukin dia ada E nih ya. Dia singular ya, jadi harusnya subjeknya, kalau misalnya dia subjeknya pakai contents gitu ya, dia pakai S ini harusnya. Kemudian ini dianggapnya satu kesatuan gitu, teman-teman. Kayak family, government. Oke, yang nomor 4. Nah, ini apa sih? Ya, bentar. Nah, ini gampang ya, yang nomor 4. Simple sentence juga, teman-teman. Oke, ya rata-rata udah bener ya jawabannya D. The flower of the tea plant ya. Jadi bunga dari tanaman teh itu kecil dan putih ya warnanya ya. Jadi bukan A ya teman-teman. Ini melengkapi subjek ya. Ini subjeknya kurang lengkap. Jadi kalau A salah nih. Jadi yang warnanya kecil dan yang berukuran kecil dan berwarna putih itu bukan tumbuhan tehnya, tapi bunganya ya. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Iya, ini jawabannya yang A ya, A positif ya teman-teman. Ingat, nggak bisa double verb tanpa conjunction ya. Ini udah ada verbnya. Dan ini ada tanda koma 2, berarti A positif ya ini ya. Jadi jelas salah opsi yang lain. Jadi yang mungkin itu yang B ya teman-teman. Oh bentar kok yang B ya. Yang C ya, bukan yang B. Selanjutnya yang nomor 6. Iya, yang nomor 6 itu yang C ya. Is. Jadi di sini yang kurang adalah verb-nya. Any possible academic assistant from taking simultaneous ya. Taking itu verb ing, dia nggak ada to be sebelumnya. Jadi di sini udah jelas ya, di sini bukan verb teman-teman. Ini gerund ya. Jadi kalau dia adjektif biasanya ada yangnya gitu. Kalau dia gerund dia artinya sama kayak verb gitu ya, di sini mengambil. Cuma kalau gerund itu fungsinya bukan sebagai verb ya, bukan sebagai kata kerja, tapi dia sebagai objek atau sebagai subjek.
atau bisa juga sebagai objek dari preposition. Jadi ini kurang verb ya. Opsi yang dia adalah verb itu yang C. Nggak perlu pakai objek, nggak perlu subjek lagi ya teman-teman, udah ada subjeknya. Oke, terus yang nomor 7. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as historian and novelist. Jadi ini apositif ya, ada tanda koma, ingat ya, ini apositif. Jadi ini bukan verb ya, teman. Ini adjektif ya, teman-teman. Jadi Henry Adams yang lahir di Boston. Jadi di sini verb 3 itu bisa berfungsi sebagai adjektif. Ini tahu dari mana verb 3 karena ada preposition di sini. Kalau verb 2 pasti dia diikuti oleh objek. Jadi di sini yang kurang adalah verb-nya ya. Jadi yang bisa berfungsi sebagai verb itu yang A, became. Nggak perlu N lagi, nggak perlu N ya teman-teman. N itu conjunction, kata hubung. Ini nggak perlu subjek lagi, nggak perlu verb. Jadi ini udah ada subjeknya nih, ini subjeknya ya Adam, Henry Adams. Jadi nggak perlu pakai subjek lagi. Ini juga sama ya yang D. Jadi jawabannya yang A, became. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B ya. Nah, yang jawab A jelas salah ya teman-teman. Ini ada 2 artikel nih. Jadi kalau ada 2 artikel biasanya ada preposition gitu ya. Jadi agak aneh juga teman-teman jawab yang A. Terus yang B ya. The major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Ya, ini jawabannya yang tepat ya, yang B. Jadi kurang, verb-nya belum ada ya teman-teman. Cause di sini, ini bisa sebagai verb, bisa juga sebagai noun teman-teman. Jadi kadang satu vocab itu dia bisa double fungsi gitu ya. Jadi kadang bisa sebagai verb, bisa juga sebagai noun. Tapi kalau di sini dia sebagai noun teman-teman, sebagai noun ya. Karena aneh juga kalau dia sebagai verb menyebabkan gitu. The major, apa nih the major? Ini harus ada sesuatu nih yang menjelaskan. Jadi penyebab utama gitu ya. Penyebab utama dari apa ini? Pasang surut gitu ya, pasang surut air laut gitu ya kalau nggak salah ya. Tides ini kayak kenaikan air laut gitu ya karena gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Jadi ini yang tepat yang B ya. Kalau yang C ini nggak ada verb-nya teman-teman, nggak ada verb-nya ya.
Yang D ini juga sama, nggak ada verb-nya. Jadi satu kalimat itu harus ada subjek dan verb. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Oke, yang nomor 9 C. C. D. Oke, ada yang jawab D. Oke, ini jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke, kenapa nggak yang A? A salah ya teman-teman, karena nggak ada subjeknya. Nah, ini dia adverb ya, karena ada komanya nih. Dia adverb ya, still a novelty in the late century, in the late 19th century ya, ini adverb ya. Kalau yang B ini sama, juga nggak ada objek, nggak ada subjeknya ya. It was photography limited to the rich. The rich ini orang kaya ya. Nah, jadi ini berdasarkan konteks ya teman-teman. Ini yang tepat yang D ya. Jadi fotografi itu terbatas hanya untuk orang kaya. Jadi yang D. Jadi penting juga ya untuk paham gitu ya yang dimaksud di kalimat atau meaning dari kalimatnya itu apa. Oke, kita lanjut ya yang nomor 10. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada juga tadi yang jawab D. Ya, yang benar itu yang A ya. Heirs. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang kurang adalah verb-nya ya. Oke, jadi ini sebenarnya kalimat panjang banget nih ya, tapi di sini itu fungsinya sebagai subjek. Ini subjek, teman-teman. Ini phrase ya. Frase panjang banget, tapi di sini fungsinya sebagai subjek ya. Jadi subjek itu bisa cuma satu kata aja, tapi bisa juga panjang yang hampir kayak satu kalimat kayak gitu. Nah, ini subjek ya. Ini fungsinya sebagai subjek. Jadi phrase itu dia bisa berfungsi sebagai subjek atau bisa juga sebagai objek. Jadi sebenarnya dalam satu kalimat ini ya, ini strukturnya tuh cuma subjek, verb, sama adverb. Nah, jadi di sini kurang verb ya, teman-teman. Airs itu dia broadcast ya, kayak menayangkan gitu, atau show. Menayangkan, ya, broadcast. Ini kurang verb ya. Di sini ini nih yang jadi head-nya, yang jadi kata kuncinya ya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang dijelaskan gitu ya, mana head-nya dan mana modifier-nya, mana yang menjelaskan. Jadi di sini kalau ada preposition gitu ya, head-nya itu biasanya yang sebelum preposition yang pertama. Jadi ini head-nya, ini kata kuncinya, a computerized map ya, ini singular. Jadi subjeknya ini, yang lainnya tuh cuma modifier aja, dia jelasin doang gitu ya, dia penjelas. Biasanya yang jadi head-nya tuh yang diartiin duluan. Kalau tanpa preposition gitu ya, biasanya head-nya yang paling belakang. Jadi ini ya, karena singular ya, ada E-nya di sini, jadi yang A. Kalau subjeknya singular, verb-nya suka S ya. Kalau dia plural, verb-nya nggak suka S. Verb ing bukan verb ya, teman-teman. Kalau berdiri sendiri, harus ada to be-nya. To infinitive, to diikuti oleh verb bear, ini juga bukan verb ya. Kalau
harus ada to be-nya. Misalnya have to earn atau has to earn itu baru berfungsi sebagai verb ya. Jadi air itu bukan dia bukan hanya diartikan udara ya. Jadi kadang satu vocab itu fungsinya bisa banyak dan bisa artinya juga bisa banyak juga, nggak hanya satu meaning. Jadi penting ya teman-teman untuk sering-sering aja buka kamus ya. Jadi air itu nggak hanya berfungsi sebagai noun yang artinya udara gitu ya, bisa juga dia sebagai sebagai verb. Selanjutnya kita lanjut ya ke jenis soal yang kedua yaitu written expression. Kalau di soal ini ya tipe ini teman-teman memilih yang salah gitu ya dari kata atau phrase yang digarisbawahi. Contohnya, nah di sini ada 4 kata ya atau 4 kata atau phrase frase gitu ya, susunan kata yang digarisbawahi. Nah, kira-kira yang salah itu yang mana nih? Mungkin bisa dijawab ya dari nomor 1. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oh, ada juga yang jawab B ternyata. Oke. Oh, rata-rata terkecoh sama yang C ya. Ini yang salah itu yang D, respect. Ini yang salah ya. As a compilation of useful details. Nah, ini nggak ada masalah ya, teman-teman. Ini adverb. Jadi useful adjective, letaknya emang sebelum noun ya. Detail yang bermanfaat. A weekly magazine. Weekly itu dia bisa berfungsi sebagai adjective ya, teman-teman. Tapi bisa juga sebagai adverb. Jadi ini nggak ada masalah ya. Weekly di sini sebagai adjective. Dia jelasin magazine-nya, majalah yang dikeluarkan setiap minggu gitu. Comments, ini verb ya, itself. Nah, itself itu ini dia pronoun teman-teman. Dia menunjukkan suatu aktivitas gitu ya yang dilakukan si subjek sendiri. Jadi comment itself. Jadi di sini menunjuk ya refer ke a weekly magazine. Dirinya sendiri gitu ya. In several aspect. Nah, di sini several yang jadi keyword itu several ya. Yang artinya beberapa ya. Jadi di sini harusnya diikuti oleh countable oleh plural noun ya, teman-teman, bukan. Nah, harusnya respect ada s-nya. Oke, jadi harusnya pakai S ya, karena several beberapa dia diikuti oleh singular oleh plural noun ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Oke, ada yang jawab A. Oke, ada juga yang jawab B ternyata. Ya, jawabannya yang benar adalah yang salah ya di sini. Yang benar ya. Tapi kita mencari kata atau frase yang salah. Jawabannya yang A ya. Much. Karena di sini dia diikuti oleh subject, teman-teman, yang dia itu countable noun ya, bisa dihitung ya.
Ini bisa dihitung ya teman-teman ya. Jadi much itu diikuti oleh uncountable noun yang nggak bisa dihitung. Misalnya kayak time, terus information gitu ya yang nggak bisa dihitung. Much information, much time, atau sesuatu yang nggak bisa dihitung. Tapi kalau subject ini bisa dihitung jumlahnya. Ini orang ya teman-teman, bisa dihitung berapa gitu. Jadi harusnya bukan pakai much, tapi pakainya many ya. Kalau yang ini benar ya, the right, hak ya teman-teman. Right itu bisa diartikan hak atau bisa juga benar. Jadi ini bisa adjektif, bisa right itu bisa bisa berfungsi sebagai adjektif, bisa juga sebagai noun. Jadi kadang satu vocab itu bisa banyak gitu fungsinya, nggak hanya satu aja, dan definisinya nggak hanya satu aja. Jadi bisa dipakai di berbagai konteks kalimat. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Oke, ada yang A, ada yang D, ada yang B juga ya. Oke, di sini yang salah itu yang B, heroism. Oke, kenapa salah? Karena heroism itu menunjukkan paham ya. Yang berakhiran sem itu biasanya paham, misalnya nasionalisme, heroism gitu ya. Nah, itu biasanya menunjukkan paham. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya antara orang dan benda. Jadi noun sebagai orang, noun sebagai benda, noun sebagai tempat ya. Kalau tempat kayaknya nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi noun atau kata benda itu bisa terdiri dari orang gitu ya, person, bisa juga terdiri dari benda, thing, kata benda gitu ya. Misalnya hewan, bisa juga hewan ya, animals. Tapi kadang hewan juga sebenarnya masuk ke benda teman-teman. Atau bisa juga sebagai tempat gitu ya. Jadi teman-teman harus membedakan apakah di sini dia, kalau heroism ini paham ya, jadi dia benda, bukan orang. Sedangkan di sini nih, the Indians, who, di sini ada who ya, yang menikah dengan Minnehaha. Jadi di sini tuh orang teman-teman, orang Indian gitu ya, yang dia menikah dengan ini Minnehaha. Jadi di sini tuh harusnya bukan heroism tapi hero ya. Heroism itu dia benda. Sedangkan di sini orang ya, dia menunjukkan ke orang bukan benda di sini. Jadi harusnya pahlawan Indian. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, bedakan antara noun sebagai orang dan noun sebagai benda. Bedakan antara person dan benda ya, thing. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Ya, ini jawabannya yang C ya, jelas banget ini yang C. Ini there's ini kurang tepat nih. Karena apa ya? Ini diikuti oleh noun ya, noun phrase. Kalau there's itu kan dia dia apa ya? Pronoun ya, teman-teman. There's itu pronoun, jadi nggak perlu pakai
non phrase, nggak perlu diikuti oleh noun ya. Kalau dia pronoun nggak perlu diikuti oleh noun, tapi di sini dia butuhnya adjektif ya. Jadi nggak perlu pakai s, there aja. There first winter. Ini possessive pronoun ya, bukan possessive adjective. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Oke, iya. Jadi jawabannya yang salah yang B ya. Ini yang harus kita ganti ya teman-teman. Bukan pakai him. Nah, him itu dia objek ya teman-teman. Jadi letaknya setelah verb. Nah, kalau di sini kan dia fungsinya sebagai subjek ya harusnya ya. Ini harusnya diisi oleh subjek. Jadi bukan him. Him itu untuk objek ya. Jadi harusnya his. He ya, kok his. Butuh subjek, bukan butuh pronoun sebagai subjek ya, bukan sebagai objek. Nah, ini mengacu ke ini nih, Presiden Andre Jackson ya, had an official cabinet, but he preferred the advice of his informal advisor, the kitchen cabinet. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak menemukan gitu ya, jadi sebenarnya cara pertama teman-teman bisa langsung aja spesifik gitu ya, ngelihat jawabannya opsi dari A, B, C, A, B, C, D. Nah, kalau teman-teman nggak menemukan ya jawabannya, nah teman-teman baca dulu kalimatnya, baca seluruh kalimatnya ya, pasti ada yang aneh nih. Jadi untuk ngerjain soal structure and written expression itu sebenarnya bisa ada beberapa trik gitu. Teman-teman bisa analisis gitu ya, karena kita ini soal grammar gitu ya, teman-teman bisa analisis subject, verb, object gitu. Tapi penting juga teman-teman untuk meningkatkan skill bahasa Inggris secara umum gitu ya. Jadi harus banyak-banyak baca untuk memperluas vocabulary gitu ya. Jadi kalau biasanya yang sering baca gitu ya, sering baca, sering terpapar sama bahasa Inggris gitu ya, itu biasanya bisa juga ngerjain soal grammar pakai feeling, pakai intuisi gitu ya. Jadi kadang kita nggak harus tahu struktur kalimatnya, tapi yang penting kita tahu gitu loh cara gunainnya. Jadi kadang ngerjain soal structure itu bisa pakai dua cara gitu, bisa pakai cara analisis, kita analisis subjek verb objeknya, atau bisa juga dengan pakai feeling atau intuisi. Nah itu biasanya yang jam terbangnya udah tinggi ya, yang udah sering baca atau udah sering dengerin gitu ya konten berbahasa Inggris. Jadi penting juga untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris ya secara umum. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Iya, jawabannya bentar. C ya. Iya, jawabannya yang C ya. It's. Nah, ini mengacu ke children, teman-teman. Jadi it's itu untuk benda ya. Kalau menunjukkan benda gitu ya, misalnya hewan atau benda itu pakainya it's. Tapi bendanya singular ya. Jadi itu tuh untuk singular noun. Tapi kalau dia orang gitu ya dan banyak, nah teman-teman bisa pakai there ya, bukan it. Nah ini harusnya there ya, karena orang gitu ya, dia menunjukkan children. Tapi kalau misalnya orangnya cuma satu gitu ya, bisa pakai
he atau bisa pakai her atau bisa pakai his gitu ya, tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan. Oke, selanjutnya. Nah, karena ini dia diikuti oleh noun ya. Jadi pakainya adjektif bukan pronoun. Oke, lanjut ya yang nomor 7. Oke, iya jawabannya B ya. Nah, jadi di sini salah penggunaan adverb-nya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus membedakan, bisa membedakan gitu ya, adverb sama adjective. Jadi, penting teman-teman untuk tahu kelas kata ya dari noun. Noun itu apa sih? Terus ada pronoun gitu ya. Pronoun, terus ada adjective, ada adverb, ada verb ya, kata kerja, terus ada gerund, ada to infinitive, terus ada preposition, ada conjunction. Nah, teman-teman harus tahu nih ya, conjunction. Harus bisa membedakan noun, pronoun, adjective, adverb, verb, gerund, to infinitive, preposition, sama conjunction. Jadi harus tahu nih perbedaannya. Ini kelas kata ya, teman-teman. Nah, untuk struktur kalimat, itu strukturnya sama kok kayak bahasa Indonesia. Biasanya subjek, verb, object. Atau bisa juga ditambah adverb begitu ya. Atau bisa juga subjek, verb, adverb. Itu kalau kalimat pasif ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan nih yang sering banget ketuker ya. Biasanya adjective sama adverb. Nah, ini biasanya yang sering mengecoh ya, karena hampir mirip penulisannya. Adjective sama adverb. Nah, biasanya kalau dia adjective ya, dia diikuti oleh noun. Karena dia jelasin noun ya. Atau dia bisa sendirian kalau letaknya setelah to be atau setelah thinking verb. Nah, di sini kan dia diikuti oleh noun ya. Jadi, kita pakainya adjective, bukan adverb. Dia menjelaskan noun nih. Jadi, bukan industrially, tapi bukan industrially ya, tapi industrial. Jadi, ini adjective, teman-teman. Bukan pakai adverb ya. Karena dia menjelaskan noun. Bukan jelasin verb ya. Oke, kita lanjut ya yang nomor 8. Pakai sepatu aja ya. Oke, ini jawabannya yang D ya. Ya, udah banyak yang jawab benar. Ini kurang lebih sama kayak yang nomor 7. Karena di sini diikuti oleh adjective ya, teman-teman. Oleh noun ya. Design. Unusual design. Kalau unusually itu dia adverb ya. Jadi harusnya unusual. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 9.
Oke, karena yang nomor 8 ini tadi jelasin noun ya, teman-teman. Jelasin desain, yang jelasin noun itu adjective, bukan adverb. Ya, yang nomor 9, yang D ya, heavy. Karena di sini dia jelasin depends ya, jelasin verbnya. Jadi harusnya bukan heavy, tapi heavily. Oke, kita lanjut yang nomor 10. Nah, oke. Jadi kayaknya susah ya nomor 10 ya. Nah, yang nomor 10 ini jawabannya yang C ya. Ini kurang tepat nih kalau pakai was ya, teman-teman. Prefer ini udah bener ya. Ini verb, teman-teman. Jadi butuh verb ya di sini. Ini kan adverb nih. Ini adverb ya. Terus setelah ini ada subjek. Nah, butuh verb ya. Was prefer. Jadi di sini nggak ada masalah nih. The Ohio karena di sini dia singular. Jadi pakainya was. Ya, jadi nggak ada masalah ya ini. Nah, di sini was itu salah. Harusnya westerly ya. Ini adjektifnya kurang tepat penggunaan adjektifnya. Jadi ini menunjukkan dari arah menunjukkan ke arah barat gitu ya teman-teman. Westerly ini penggunaan adjektifnya kurang tepat ya, harusnya westerly. Westerly direction. Jadi ini kurang tepat nih ya penggunaan adjektifnya. Kalau west ini kayak adverb ya teman-teman. West is kayak menunjukkan arah barat gitu ya. Ini perlu diisi oleh adjektif bukan adverb ya. Karena di sini ada direction, terus ini ada artikel ya. Oke. Terus yang nomor 10 di sini yang salah annually. Sama kayak yang tadi ya teman-teman, di sini kan dia diikuti oleh noun ya, salmon ya. The annual salmon harusnya bukan annually. Oke, terus yang terakhir. Nah, di sini yang salah yang viewing. Harusnya viewed ya, harusnya pakai past participle. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, karena di sini dia kalimatnya ini ya. Highly comet ya, comet highly yang terlihat. Jadi di sini pasif ya teman-teman, kalimat pasif. Dan nggak bisa double verb juga. Jadi butuhnya past participle ya. Jadi verb 3 itu nggak hanya berfungsi sebagai verb, tapi dia bisa juga sebagai adjektif yang terlihat melalui sebuah teleskop. Itu sangat ya cukup impresif. Yang tadi ini annual ya teman-teman, bukan annually. Karena diikuti oleh noun ya. Dia jelasin noun, bukan jelasin verb-nya. Oke, untuk absennya kayaknya tadi udah ya, udah dikirim sama adminnya.
buku bahasa Inggris sekolah kedinasan ya? Kayaknya nggak masalah ya teman-teman mau belajar dari buku grammar apapun, kayaknya nggak masalah ya. Tapi penting juga untuk menyesuaikan ya sama soal TOEFL ya. Jadi kalau dia ada gitu ya soal written expression sama structure itu nggak masalah. Jadi nggak masalah gitu teman-teman belajar dari buku Inggris, buku bahasa Inggris manapun. Jadi ini sebenarnya teman-teman cukup untuk memperdalam gitu ya kemampuan memperdalam untuk pengetahuan tentang grammar, sama penting juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara umum ya. Jadi kayak pemahaman tentang konteks kalimat, vocabulary itu penting ya. Oke, berhubung udah ini ya waktunya udah habis ya teman-teman. Jadi cuma 2 jam ya. Mungkin kita akhiri aja ya teman-teman. Ya nanti untuk materinya bakal di-share kok ya sama adminnya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada hari Minggu ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Selamat berakhir pekan ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi.